Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Alfikri. Saya adalah mahasiswa peserta studi independen Kampus Merdeka batch ketiga dari Indobot Academy. Di sini saya akan menerangkan untuk tugas dari LMS, yaitu tugas untuk ke 28 ya kalau nggak salah. Di situ tentang menggabungkan sistem kendali dan monitoring menjadi satu buah web, yaitu kalau konkretnya itu adalah sebuah program pemrograman Arduino ya yang menggunakan web server, dan di sini saya sudah menyelesaikan codingannya. Dan sebelum kita masuk ke codingannya, kita lihat dulu untuk perangkatnya ya. Di sini perangkatnya ini di sini saya punya sensor DHT11, LED, berapa LED ya, buzzer, dan di sini cuma itu aja, dan resistor. Jadi di sini itu saya akan membuat suatu project untuk soal ya, karena ini soalnya bersifat bebas ya untuk projectnya, tapi dengan batasan tersebut. Kontrol suhu dengan alarm suhu dengan menggunakan web server. Jadi di sini itu nanti di web server itu kita mengakses halaman kontrolnya itu dengan menggunakan web server. Nah, web server itu ada ditanamkan di sini di Vmos D1R1-nya, dan kita nanti akan akses web server tersebut menggunakan browser yang ada pada komputer saya gitu ya. Nah, untuk cara kerjanya itu, yang pertama di sini sensor DHT11 itu akan mengambil nilai variabel dari suhu dan kelembaban. Nah, nanti di situ di web server itu akan ditampilkan tuh nilai kelembaban dan nilai suhunya berapa. Nah, lalu untuk fungsi kontrolnya itu tadi monitoring ya. Untuk fungsi kontrolnya di situ kita akan menambahkan atau memberikan variabel dalam bentuk integer, yaitu batasan suhu di mana nanti ketika suhu dari si device ini sudah melewati batas suhu yang kita masukkan pada variabel tadi, nah itu si alarm itu akan bunyi. Nanti juga di situ ada tombol untuk mematikan atau menghidupkan mode alarmnya. Oke, langsung saja kita masuk ke indeks HTML-nya, atau di sini adalah web UI-nya, UI dari web dari perangkat kita, dari project kita yang tadi itu. Oke, ini untuk file HTML-nya. Saya di sini coding dengan Visual Studio Code ya, teman-teman. Mungkin berbeda dengan yang di LMS. Jadi kalau di Visual Studio Code itu kita lebih bebas untuk mengedit beberapa file dengan ekstensi yang berbeda. Nah, termasuk di sini untuk HTML-nya saya juga mengeditnya dengan Visual Studio Code. Nah, untuk nanti ke koneksi ke Arduino lagi, ke Vmos-nya, nanti di sini juga akan saya juga menggunakan Visual Studio Code juga dengan bantuan dari platform lain. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu ya. Di sini ada headnya itu titelnya itu monitoring suhu dan kelembaban sensor DHT11. Lalu di sini untuk yang bawah itu adalah CSS-nya. Saya masukkan juga ke dalam file HTML-nya biar lebih ringkas. Atau juga di sini nanti karena kita bekerja dengan Arduino ya, nanti itu di sini kita tidak bisa membuat server di web server seperti pada komputer, karena nanti ini semua akan dikirimkan dengan nilai string. Nah, nanti nilai string itu akan dirubah di web browser kita menjadi tampilan seperti itu. Nah, untuk stylenya, nah ini untuk kontennya itu ada headernya, monitoring suhu dan kelembaban sensor DHT11. Nah, lalu ada
beberapa parameter yang tadi sudah saya singgung ya untuk pada alatnya tadi waktu kita menerangkan bagian alat, itu di sini ada temperatur, humidity, lalu ada alarm suhunya berapa. Oh, di atas juga ada untuk sinyalnya, sinyal perangkatnya di sini juga saya tambahkan juga. Lalu untuk yang di bawahnya lagi, di bawahnya parameter itu ada alert text. Alert text itu seperti apa? Pemberitahuan ya, pemberitahuan kalau sistem dari alarmnya itu aktif atau tidak. Seperti itu. Karena di sini kita ada fungsi controllingnya, yaitu untuk mengeset alarm on atau off. Nah, untuk di bawahnya lagi di sini ada switch. Nah, di sini kenapa cuma di sini ya placeholder ya? Karena nanti kita akan menggunakan asynchronous web server, di mana asynchronous web server itu dia itu tidak perlu meload beberapa page. Jadi dia itu hanya meload satu page, nanti di dalam page-nya itu HTML-nya itu bisa digunakan fungsi JavaScript untuk merubah nilai-nilai variabel yang ada di dalam. Seperti itu kan lebih enak soalnya. Di sini juga untuk yang di bawahnya itu sistem di bawahnya ini ya, itu ada switch, lalu di sini juga ada switch, cuma switch ya, switch dan ini input. Ada input di sini, input text box yang akan kita gunakan untuk menginputkan nilai variabel dari batas suhunya, dari batas suhu untuk alarm agar bisa aktifnya. Nah, di sini ada JavaScript-nya, ada variabel set interval, itu digunakan untuk mengambil data-data suhu, data-data kelembaban, dan data-data yang lainnya seperti sinyal. Lalu juga di sini ada data-data seperti alarmnya ya, nilai dari alarmnya yang nanti akan kita masukkan, kita tampilkan pada halaman web tersebut, halaman web ini. Oke. Nah, di sini juga ada set interval juga. Kalau ini digunakan untuk fungsi sinkronisasi tombol. Jadi ketika tombol itu aktif kan nanti ada notifikasi ya, tombol ini aktif. Nah, ini akan mengomunikasikan dengan Wimouse-nya. Apakah tombol itu apakah variabel tersebut juga dalam posisi aktif atau tidak. Nah, kalau dalam posisi aktif, dia akan mengupdate secara interval juga. Nah, nanti jadi selalu tersinkronisasi. Jadi kita nggak mau ketika kita klik aktif lalu kita refresh alarmnya dia jadi off lagi. Nah, kalau dengan fungsi ini nanti akan disinkronisasi. Ini tombol tadinya itu aktif atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu di situ juga ini ada fungsi tanggal pattern. Nah, ini digunakan untuk mengirimkan data atau nilai pada HTML ke perangkat bahwa tombol ini sudah dalam posisi on atau off. Oke, itu untuk file HTML-nya. Kita masuk di file C++ nya, di file untuk codingan untuk microcontrollernya. Nah, di sini karena menggunakan Wimouse di 1R1, kita akan menggunakan SP8266 Wi-Fi ya. Untuk basic codingannya jangan lupa juga dimasukkan Arduino-nya, karena SP8266 atau Wimouse D1R1 perangkat saya itu ya dari Depot itu juga kompatibel dengan sistem Arduino, jadi kita ngetiknya juga lebih enak kalau misalnya pakai dari Arduino. Lalu di bawahnya itu ada ESP, ini hash.h, itu juga untuk library untuk mengaktifkan ini ESP asynchronous TCP dan ESP asynchronous web server. Nah, ini untuk web server kita, model web server yang akan kita gunakan itu adalah asynchronous web server. Tapi berbeda dengan
yang codingan di LMS, karena kalau di LMS itu kan menggunakan sepertinya menggunakan dua halaman, yaitu Synchronous Web Server. Itu lebih ribet, kalau menurut saya lebih gampang tapi lebih ribet. Nah, kalau di asynchronous kan nanti kan bisa jadi itu cuma satu halaman, itu bisa variabelnya di dalam bisa berubah-berubah dengan fungsi JavaScript. Nah, kalau misalnya yang sinkronus itu kan nggak bisa. Seperti itu aja. Ini untuk sensornya di HT11. Untuk ini. Lalu di sini ada beberapa inisialisasi dari variabel-variabel yang harus digunakan. Lalu ke bawah milis ya, ini ada milis karena kita akan menggunakan beberapa fungsi secara bersamaan, jadi di sini saya gunakan milis. Nah, ini untuk file indexer, file HTML yang tadi kita bikin, ini kita jadikan constant karakter, disimpan pada program. Nah, nanti kita akan mengakses file ini yang akan dikirimkan oleh microcontroller dalam bentuk string. Nah, baru di web browser nanti diolah menjadi tampilan web yang sebenarnya seperti itu. Oke, ke bawah. Nah, ini untuk string processor untuk placeholder yang tadi digunakan, yaitu placeholder seperti placeholder, coba kita buka ya, switch, alarm, humidity dan temperatur. Nanti untuk placeholdernya itu fungsinya akan dimasukkan nilainya oleh fungsi string processor. Untuk ini yang selanjutnya itu adalah loading LED animation ya, itu cuma seperti animasi lah untuk awal pembukaan dari device-nya. Jadi ada beberapa animasi sembari mengoneksikan ke Wi-Fi-nya. Untuk voice setup-nya, beberapa pin mode-nya, inisialisasi untuk pin LED-nya, lalu di sini serial, di HT juga, Wi-Fi. Nah, ini untuk Wi-Fi begin, SSID-nya yang tadi variabel di atas, password juga. Nah, di sini akan nanti ketika mengoneksikan ke Wi-Fi itu akan di serial monitor akan tertampil mengoneksikan ke Wi-Fi. Nah, di sini juga ada loading LED animation. Jadi ketika sembari microcontroller itu mengoneksikan ke Wi-Fi, itu akan animasi LED-nya itu akan mengeluarkan animasi atau berkedip-kedip seperti itulah. Untuk LED yang beranimasi itu nanti ada LED ini nanti digunakan untuk sinyal juga, dan ini nanti akan digunakan untuk animasi juga sewaktu pertama akan dikoneksikan ke Wi-Fi. Lalu untuk kita masuk ke server ya. Untuk fungsi dari servernya, nah ketika kita mengakses IP-nya langsung, di sini kita akan mengirimkan yang tadi, yang HTTP GET itu. HTTP GET itu yang tadi file HTML yang dijadikan menjadi string ya, tadi kita masukkan ke program. HTTP GET request, index.html processor. Oke. Untuk HTTP GET itu adalah web request metodenya ini. Lalu untuk yang dikirimkan, nah index.html yang dimasukkan dalam constant karakter. Lalu fungsinya juga fungsi prosesornya juga dimasukkan juga ke dalam situ, agar nanti variabel-variabelnya yang pada placeholdernya bisa tertampil dengan baik seperti itu. Ini untuk RSSI. Nah, ini untuk
fungsi asinkronusnya untuk mengambil data sinyal. Ini data temperatur, humidity. Alarm itu adalah nilai yang kita masukkan ya dari text box yang ada pada file HTML, nanti akan masuk ke variabel ini string b. Nah, nanti akan diakses secara periodik ya, menggunakan fungsi dari asynchronous web server. Nah, di sini juga ada get. Nah, get ini digunakan untuk mendapatkan variabel parameter dari button dan variabel dari nilai yang ada pada yang ada pada HTML yang tadi, yang ada pada text box. Nilai inputan batas suhunya. Nah, ini input message request parameter. Parameternya itu tadi adalah parameter dari batas suhu. Nah, value batas suhu nanti akan disimpan ke variabel ini. Nanti variabelnya akan disimpan di variabel b. Nah, yang kedua itu adalah parameter dari nilai tombolnya. Nah, di sini ada switch state. Jadi kalau misalnya diklik tombolnya untuk mode alarmnya on, nanti switch state-nya itu akan bernilai 1. Nah, ketika di off kan nanti akan bernilai 0. Nah, ini kenapa saya masukkan if switch state sama dengan 0, b sama dengan 0. Itu ketika kita switch itu kita masukkan ke kita tarik dalam mode 0 atau off, otomatis batas suhunya akan terreset menjadi 0. Jadi kenapa saya masukkan di sini? Karena untuk meresetkan juga untuk batas suhunya, value-nya akan menjadi 0. Nah, tadi ketika ini sudah dijalankan, ini akan kembalikan ke halaman awal, yaitu text HTML pada index HTML, sehingga halamannya itu nggak berubah. Halamannya yang pertama cuma nilainya saja yang di dalamnya yang akan terakhir ada server bikin untuk memulai server. Nah, yaitu untuk void setupnya, dan di bawahnya itu adalah ada void loopnya. Nah, void loopnya itu adalah fungsi-fungsi seperti mengambil nilai-nilai dari sensor. Lalu di sini juga ada menampilkan variabel sinyal pada LED. Variabel sinyal pada LED yang 3 LED ini. Lalu yang terakhir itu adalah untuk milis yang 3 itu adalah untuk kondisi pengkondisian ketika saklar itu bernilai 1 atau bernilai 0. Juga ada pengkondisian ketika suhunya melebihi dari batasnya, akan bagaimana kondisinya, akan buzzer itu akan mengeluarkan suara dan menampilkan serial monitor, menampilkan beberapa notifikasi. Oke, itu untuk codingannya. Kita langsung masuk pada demo perangkat. Untuk kebetulan untuk perangkatnya sudah saya sempurnakan atau sudah saya masukkan ke dalam Arduino-nya. Jadi karena saya takut ketika saya upload ke Arduino ada masalah lagi, sehingga saya uploadkan dulu, nanti untuk demonya saya resetkan saja ya untuk dari perangkatnya.
Nanti bisa kita lihat untuk outputnya pada serial monitor dan web server. Oke, kameranya yang sudah jadi, tapi nanti akan kita refreshkan lagi saja. Kita reset dulu. Ini jalan ini untuk animasi yang pertama. Nah, ketika sudah connect, di sini akan menampilkan di serial monitor akan menampilkan IP-nya. Kita copy saja IP-nya. Ini sinyal suhu kelembaban dan status dari switch alarmnya, yaitu non-aktif. Oke. Masuk ke servernya. Nah, ini untuk tampilan web servernya, monitor suhu dan kelembaban HP11 dengan web server Dimensity 1S1. Nah, di sini untuk suhunya, jadi ini cuma ini halaman cuma satu ya, HTML cuma satu, dan di sini bisa berubah-berubah variabel-variabelnya seperti suhu, kelembabannya, di dalam suhunya. Karena sekarang dalam kondisi off ya, makanya untuk alarm suhunya adalah 0. Coba kita masukkan variabelnya di sini, misal 30. Ini suhunya 32 ya. Coba kita 30. Masukkan 33 ya. 30. On sudah sudah aktif. Ketika aktif, nah ini akan mengupdate ya, untuk sistemnya itu akan mengupdate sendiri, halamannya mengupdate sendiri. Jadi ketika kita refresh pun, kalau kita refresh, dia tetap mengupdate kondisi terakhir. Sistem alarm aktif karena ini belum di off kan, jadi masih aktif. Suhunya, batas suhunya itu adalah 33 derajat Celcius untuk nanti bisa nyala alarmnya. Nah, ini adalah notifikasi bahwa sistem alarm sudah aktif. Jadi kalau kita matikan, nah dia akan mati juga dan alarm suhunya akan 0. Memanaskannya saya akan gunakan tangan saya, akan pada sensor tubuh. Ini sudah mulai melek seperti ini, 32,80 derajat Celcius. Nah, ketika suhunya sudah lebih dari 33 ini atau sama dengan 33, dia akan nyala. Ini udah naik terus ya, 33 dan 20 dia akan naik terus. Dan di sini di serial monitor juga di sini akan ada notifikasinya untuk alarm ini aktif. Oke, coba kita stop dulu untuk pemanasan dari sensornya. Apa enggak? Pas ya menggunakan sensornya. Ini akan berkedip juga ketika alarmnya aktif. Oke, ini suhunya
udah 2,50, jadi alarmnya nonaktif seperti itu. Oke, sudah kita matikan mode alarm. Aktif. Nah, oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.